Halo semuanya, selamat datang kembali di Bayang Kehidupan. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang bisa benar-benar mengubah cara pandangmu tentang kehidupan. Kita sering mendengar ungkapan, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Tapi apa sebenarnya makna di balik kata-kata itu? Dan bagaimana sehari-hari dipengaruhi oleh sekedar pikiran? Dan saya di sini akan membawa kamu menelusuri bagaimana pikiran yang kita miliki dapat secara signifikan membentuk tindakan kita, menentukan kebiasaan kita, membentuk karakter kita, dan pada akhirnya menentukan nasib kita. Jadi, jika kamu siap memahami lebih dalam tentang kekuatan pikiranmu dan ingin mengambil kendali atas hidupmu, pastikan untuk tetap menyaksikan. Mari kita mulai dengan sesuatu yang kita alami setiap hari, yaitu pikiran kita. Apakah kamu pernah berhenti sejenak untuk memperhatikan apa yang sering kamu pikirkan? Apakah itu tentang pekerjaan, keluarga, atau mungkin tentang cita-cita dan impianmu? Pikiran ini, seberapa kecil atau singkatnya pun, memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka dapat mendorong kita untuk mengambil tindakan. Misalnya, jika kamu sering memikirkan betapa pentingnya kesehatan, kamu mungkin akan mulai melakukan riset tentang diet sehat atau rutinitas olahraga. Ini menunjukkan bahwa ada koneksi langsung antara apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan. Ketika pikiran ini menjadi cukup dominan, mereka mendorong kita untuk bertindak sesuai dengan itu. Dan tindakan ini, meskipun kecil pada awalnya, jika dilakukan secara berulang, bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menggunakan informasi ini untuk keuntungan kita? Awali dengan memantau pikiranmu setiap hari. Tuliskan apa yang sering muncul di benakmu dan lihat apakah itu sejalan dengan tujuan hidupmu. Jika tidak, ini mungkin saat yang tepat untuk melakukan penyesuaian. Ingat, setiap tindakan besar dimulai dengan sebuah pikiran. Dengan mengontrol dan memilih pikiran kita dengan bijak, kita tidak hanya merubah hari-hari kita, tapi juga masa depan kita. Sekarang, setelah memahami betapa pentingnya pikiran kita dalam menentukan tindakan kita, mari kita beralih ke bagaimana tindakan-tindakan ini dapat berkembang menjadi kebiasaan. Setelah kita mulai dengan tindakan yang dipicu oleh pikiran kita, langkah berikutnya adalah melihat bagaimana tindakan ini jika diulang berubah menjadi kebiasaan. Mari kita jelajahi bagaimana proses ini terjadi dan apa dampaknya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Ambil contoh sederhana dari rutinitas olahraga yang kita bahas tadi. Awalnya mungkin terasa sulit untuk bangun pagi dan lari selama 30 menit. Tapi jika kamu tetap melakukannya setiap hari, apa yang terjadi? Ya, itu menjadi lebih mudah. Otakmu mulai membentuk apa yang disebut jalur saraf, semacam jalan pintas yang membuat tindakan tersebut menjadi otomatis. Ini adalah keajaiban kebiasaan. Saat tindakan berulang mengkristal menjadi kebiasaan, kamu tidak perlu lagi berjuang dengan keinginan untuk menunda atau menghindar. Kebiasaan ini beroperasi hampir seperti autopilot, membebaskan energi mentalmu untuk fokus pada hal-hal lain. Namun, ini juga berarti bahwa kita harus sangat berhati-hati dengan kebiasaan yang kita bentuk. Kebiasaan buruk seperti merokok atau menunda pekerjaan juga bisa terbentuk dengan cara yang sama dan memiliki konsekuensi jangka panjang yang serius. Jadi, langkah selanjutnya adalah refleksi. Apa tindakan yang saat ini aku ulang yang mungkin menjadi kebiasaan? Apakah ini kebiasaan yang ingin aku miliki? Jika tidak, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengubahnya. Kebiasaan yang kita pilih untuk dibentuk akan sangat menentukan kualitas hidup kita. Dengan memahami kekuatan tindakan berulang dalam membentuk kebiasaan, kita dapat lebih sadar dalam membuat pilihan sehari-hari. Di bagian selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kebiasaan ini secara bertahap membentuk karakter kita. Setelah kita memahami bagaimana tindakan yang diulang-ulang berubah menjadi kebiasaan, sekarang kita akan melangkah lebih jauh untuk melihat bagaimana kebiasaan-kebiasaan ini membentuk karakter kita. Ini adalah tahap ketiga dalam perjalanan kita memahami bagaimana pikiran bisa mempengaruhi nasib kita. Karakter bisa dianggap sebagai rangkuman dari semua kebiasaan kita. Ini citra yang kita proyeksikan ke dunia dan dasar dari bagaimana kita memandang diri kita.
Karakter kita dibentuk dari kebiasaan yang kita praktekkan setiap hari, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Misalnya, jika kebiasaanmu adalah memberi waktu untuk membaca setiap hari, lambat laun kamu akan dikenal sebagai seorang yang berpengetahuan luas dan berpikiran terbuka. Kebiasaan membaca tersebut tidak hanya memperluas wawasanmu, tetapi juga memperkuat karaktermu sebagai seseorang yang selalu ingin belajar lebih banyak. Tetapi ingat, sama seperti kebiasaan baik bisa membentuk karakter positif, kebiasaan buruk juga bisa membentuk citra negatif. Jika kita terbiasa dengan keluhan dan sikap pesimis, itu pun akan mencerminkan karakter kita. Orang mungkin akan mulai mengenal kita sebagai seseorang yang selalu melihat sisi buruk dari setiap situasi. Karakter ini bukan hanya mempengaruhi bagaimana orang lain melihat kita, tapi lebih penting lagi, bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan bagaimana kita mengambil keputusan. Ini adalah inti dari mengapa memperhatikan kebiasaan kita begitu penting. Jadi, saatnya berpikir, kebiasaan apa yang kamu praktikkan setiap hari? Apakah mereka membangun karakter yang kamu banggakan? Atau apakah ada yang perlu kamu ubah untuk menciptakan versi diri yang lebih baik? Memahami hubungan ini memberi kita kekuatan untuk kita membentuk masa depan dengan sengaja melalui pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana karakter ini akan menentukan nasib kita. Sekarang kita sudah melihat bagaimana pikiran kita membentuk tindakan. Tindakan menjadi kebiasaan dan kebiasaan membentuk karakter kita. Mari kita ke tahap terakhir ini. Bagaimana karakter kita menentukan nasib kita? Inilah titik di mana segala sesuatu yang telah kita bangun mulai mempengaruhi hasil jangka panjang dalam hidup kita. Karakter kita adalah esensi dari identitas kita. Ini adalah gambaran komprehensif dari siapa kita sebenarnya yang tercermin dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Dan ini mempunyai pengaruh langsung terhadap apa yang akan terjadi dalam hidup. Misalnya, jika karaktermu dibentuk dengan kejujuran, ketekunan, dan rasa hormat, kamu akan lebih cenderung membangun hubungan yang kuat dan lebih dipercaya dalam pekerjaanmu. Ini dapat membuka peluang karir yang sangat luar biasa dan membawa kepuasan pribadi. Sebaliknya, jika karakter seseorang didominasi dengan kebiasaan negatif, seperti ketidakjujuran atau kemalasan, nasib yang dihasilkan mungkin tidak sesuai harapan. Kegagalan dalam mencapai tujuan atau mempertahankan hubungan yang sehat bisa menjadi umum. Penting untuk dipahami adalah nasib bukanlah sesuatu yang ditetapkan. Itu terus berubah dan berkembang berdasarkan pilihan kita setiap hari. Karakter kita membentuk pilihan-pilihan tersebut, yang pada gilirannya membentuk jalan hidup kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Mulailah dengan kebiasaan yang membangun karakter positif. Evaluasi ulang kebiasaan yang mungkin mempengaruhi hidupmu secara negatif. Tanyakan pada diri sendiri, karakter seperti apa yang ingin aku bangun? Nasib seperti apa yang ingin aku capai? Dengan terus berfokus dalam mengembangkan karakter yang positif, kita bukan hanya mengubah nasib kita, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap dunia di sekitar kita. Dan itulah perjalanan dari sebuah pikiran ke nasib. Semoga ini memberi kamu inspirasi untuk memilih pikiran dan kebiasaan yang membentuk nasib terbaik untuk dirimu. Ingatlah, setiap pikiran yang kamu biarkan bertumbuh dalam pikiranmu memiliki potensi untuk membentuk masa depanmu. Jadi, mulailah dengan pikiran yang sehat dan positif. Tetapkan tindakan yang akan membawa kamu pada kebiasaan yang baik. Dan biarkan ini membentuk karakter dan nasib yang kamu impikan. Tetap semangat dan teruslah berkembang. Ingat, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Buatlah setiap pikiranmu bernilai. Selamat berjuang dan sampai bertemu lagi.